Alhamdulillah, syukurlah, la haula wa la quwwata illa billah. Wa salli sadri wa salli amri wa luqatan lisani yafqahu qawli amma ba'd. Saya ingin tambahkan lagi satu ayat yang berkaitan dengan al-ijaz at-tasyri'i. Walaupun sebagaimana yang saya telah sampaikan bahwa al-ijaz at-tasyri'i, kemujizatan Al-Quran dari aspek tasyri', pembentukan undang-undang atau hukum hakam, ini sangat luas pembicaraannya. Dan saya tidak bercadang untuk menyampaikan semuanya karena mungkin terlalu apa istilahnya ya kurang perlu kita memahaminya, karena saya tahu jamaah tidak akan membuat tesis untuk mendapatkan gelaran apa-apa. Jadi saya yang sampaikan yang pertama dahulu, yakni tentang contohnya tentang tadaruj fi tasri' dengan beberapa contoh ya. Yang sebelumnya kita sudah pelajari tentang ta'lilul ahkam ya. Jadi kalau yang masih ingat lah apa yang kita pelajari tentang al-ijaz tasyri'i ini, kemudian aku dari segi pembentukan peraturan hukum hakam, bahwa syariat Islam mempunyai keistimewaan dari segi tasyri'nya. Yang pertama dulu kita pelajari tentang ta'lilul ahkam, maknanya tidak ada satupun perintah maupun larangan dalam Islam melainkan Allah beritahu kenapa, apa kebaikan di sebalik perintah dan apa keburukan di sebalik larangan. Jadi dah disebutkan tujuannya, sehingga bagi kita mudah mematuhinya, karena telah diberitahu, buatlah ini, bila kamu buat ini kamu akan jadi bini. Jangan buat ini, sebab bila kamu langgar nanti kamu akan begini. Itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Ya, contoh Allah suruh kita solat, perintah, kan disebutkan tujuan solat kan, tanha 'anil fahsya' wal munkar, di zikri namanya. Puasalah kamu, Allah kata, sebab puasa itu la'alakum tattaqun. So maklamnya diberitahu. Demikian juga larangan. Ketika Allah mengharamkan sesuatu pun disebutkan juga apa madarat di sebalik larangan. Ini berbeza dengan syariat hukum yang Allah turunkan kepada umat-umat sebelum kita. Syariat hukum hakam Allah yang Allah turunkan kepada orang generasi sebelum kita, kata kepada Bani Israel, mereka tidak sebutkan apa hikmahnya. Allah hanya kata jangan cari ikan hari Sabtu. Mereka bingung, kenapa ya tak boleh? Hari Sabtu pula banyak ikan kan. Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk sembelih putranya Ismail. Allah tak beritahu, wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu. Allah tak beritahu, kenapa? Inilah yang jadi susah, berat. Mereka orang dulu perlu punya ketaatan yang tinggi. Umat Muhammad SAW memang perlu taat pada hukum hakam Allah, tapi diberi kemudahan, karena setiap kali Allah suruh kita Allah berikan kita suruhan, Allah ceritakan, Allah sebutkan, Allah jelaskan apa kebaikan di sebalik sunnah, apa tujuan, apa maklamat yang perlu dicapai. Bila Allah larang, ini yang pertama dulu kita pelajari dengan contoh-contohnya. Kemudian ciri khas syariat Islam namanya qilatut taklif, jadi mengurangi bebanan. Islam ini tidak memberatkan. Tidak ada perintah agama, tidak ada perintah agama atau larangan agama dalam Islam yang memberatkan. Semua perintah, semua taklif yang Allah berikan pada kita ini sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Apalagi Allah menyatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi tidak memberatkannya. Semuanya ringan belaka. Ini berbeza dengan umat dahulu. Contohnya Bani Israel, bila mereka ingin mendapatkan pengampunan daripada Allah bagi dosa-dosanya, mereka suruh bertaubat. Dan salah satu daripada cara taubat yang Allah takkan bunuh diri dia. Coba, kan berat itu. Faqtulu anfusakum, bunuh. Dzalikum khairul lakum inda bariikum. Yang sebenarnya itu adalah lebih baik bagi kamu, berat, sangat berat. Sekarang bertobatlah kamu. Maka ya Allah bertaubat, istighfarlah banyak-banyak. Macam mana ya Allah bertaubat? Tinggalkanlah perbuatan yang kamu lakukan selama ini yang aku tak suka itu. Macam mana bertaubat ya Allah? Buat ajalah apa yang aku suruh. Senang, sangat senang. Dijelaskan. Dan kemudian yang terakhir yang kita pelajari, yakni adanya tadarruj. Tadarruj yakni Islam mensyaratkan dengan cara berperingkat-peringkat, kan ada tahapan-tahapan di sini. Dan itu memudahkan umat Islam untuk menerima syariat Islam itu dengan hati yang lapang, yang senang, karena tidak dengan sekaligus. Tidak dengan sekaligus. Kalau dalam bahasa mudah sekarang lah, jadi katakanlah kalau kita buat satu peraturan, sebelum kita melarang orang ramai, katakanlah park kereta di kawasan ini umpamanya, kita dilarang parking kereta di tempat ini umpamanya. Sebelum ada larangan dan bila dilanggar nanti kena saman, sudah disediakan dahulu tempat parking yang semestinya. Sudah dicucukkan, ini cukup. Sangat tidak adil bila kita buat peraturan jangan parking sini tetapi tempat parking tidak disediakan. Atau dalam bahasa undang-undang, kita tidak boleh buat peraturan yang kita yakin pasti akan dilanggar. Kan gitu, yang kita yakin pasti akan dilanggar. Ya pasti akan dilanggar lah, sebab dilarang parking tapi tak ada tempat parking yang lain. Pasti dilanggar. Islam tidak begitu. Jadi sedikit-sedikit itu akhirnya mereka mulai sedar akhirnya ketika dah datang keputusan Allah secara qat'i, maka mereka menerimanya dengan mudah sekali, dengan lapang dada. Itu yang kita belajar. Ada 3 poin penting yang tulisannya agak panjang, sebenarnya masih banyak. Dan sekarang saya terus saja berikan contoh yang lain. Al-ijazut tashri'i fi tahrimil maitah. Contoh kemujizatan Al-Quran dari segi tashri' itu yakni mencarikan hukum hakam, fi tahrimil maitah, di dalam mengharamkan maitah. Maitah maknanya bangkai, kan? Bangkai dalam bahasa Melayu. Baik. Ada satu, kalau kita tengok ayatnya nanti, cukup cermat. Al-Quran sangat teliti, sangat cermat dalam pemilihan kalimat, dalam pemilihan, kalau dalam bahasa baku, dalam pemilihan kosakata. Saya tak gunakan perkataan kosakata. Tak tahu kosakata? Kosakata maknanya ya, kosakata tu buatlah, kan? Sangat tepat. Ya. Mari kita semak ayatnya dan kita lihat nanti ayat yang lain. Kalau kita tidak perasan, tidak cermat, nanti kita mungkin apa maksudnya. Gitu. Mari kita lihat ayat pertama surah Al-Baqarah. Ini yang kita pelajari, ayat yang ke-173. Al-Baqarah 173. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir.
ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Innama hanya saja harama telah mengharamkan dia, yakni Allah, alaikum atas kamu sekalian, al-maitah yang pertama bangkai, kedua waddama dan darah, ketiga walahmal khinzir dan daging babi, keempat wama dan binatang yang uhilla disembelih bihi dengannya li ghairillah, bukan kerana Allah. Binatang yang halal tapi disembelih bukan kerana Allah. Kan binatang yang disembelih kerana Allah ini pertama untuk dimakan, untuk dijual, untuk akikah, untuk kenduri kawin, untuk kurban, untuk walimatul urs. Untuk dengan itu kerana Allah. Yang bukan Allah, yakni binatang disembelih, tak kira lah ayam ke kambing. Apa niatnya? Untuk menghalau hantu jepun yang menindu. Tak beli banglo tu dah lama tak terjual, tak ada yang berani jual kerana banglo tu konon ada hantu jepun yang lihat nak keluar. Ya, kerana murah kita beli, tapi kata bomo si hantu jepun ni tak nak keluar rumah selagi tak nak darah ayam putih. Lalu kita sembelih ayam itu dan kita niatkan itulah darahnya kita bagi hantu jepun tu. Perbuatan menyembelih ayam itu adalah syirik, dan ayam yang disembelih walaupun dengan baca bismillah 16 kali sekalipun hukumnya haram. Itulah maksud sembelih, bukan kerana Allah ni. Jadi hati-hati itu. Jangan ala ayam aja bukan mahal sangat. Ini bukan masalah mahal. Perbuatan itu ala. Walau bagaimanapun keempat-empat itu adalah haram. Tapi dalam keadaan tertentu, faman dan siapa saja uturro terpaksa atau dalam keadaan terpaksa lapar bila tak makan mati, sementara makanan yang ada hanya salah satu dari empat tadi. Yang ada hanya bangkai ayam. Nak minum tak ada, yang ada hanya darah. Nak makan tak ada, yang ada hanya darah beku je. Yang nampak pun rasa rupa macam mati je. Yang ada hanya si kaki pendek macam mana. Padahal itu ghairu baghin, tidak ada niat untuk melawan mentang, wala ada yang tidak berlebihan, fala itsmalai, maka tiada dosa atas orang itu jika ia mau makan. Allah tak suruh makan, tapi Allah kata jika orang itu makan dalam keadaan terpaksa tidak berdosa. Artinya bangkai tadi haram, tapi Allah izinkan bagi orang yang dalam keadaan terpaksa gitulah. Jadi nak makan pun tak berdosa, tak makan pun, bila tak makan dan mati pun tidak dikira bunuh diri. Itu maksudnya. Tetap haram, hukumnya tak haram, tapi Allah haruskan. Babi tadi tak haram, tapi Allah haruskan makan. Sekadar ghairu adin, tidak boleh melampaui batas. Ghairu bagin. Ya, kalau katalah makan seketul sudah tak jadi mati, nyawa tak jadi keluar walaupun baru seketul, ya seketul itulah yang diharuskan. Bukan, sedap pula, boleh tak bawa balik? Tak boleh. Itu maksudnya. Ya. Jangankanlah kosher, yang daging babi pun boleh dalam keadaan terpaksa. Oh, tidak berasa. Itu ada dalam surah Al-Maidah ayat 3, penjelasannya nanti di sana. Jadi tentang apakah hukum sembelihan orang ahli kitab. Itu di sana. Berdas ayat Al-Maidah tu kita cerita lain itu. Jadi itu satu tajuk sendiri itu, tajuk sendiri. Sebab dalam agama ini sekalian, ya, paling tidak bila cerita tentang sembelihan binatang ini, paling tidak ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Pertama, cara sembelihan. Cara kaifiyah mesti diputuskan
Ketiga-tiga saluran yang ada di leher. Satu, saluran pernafasan. Dua, saluran makanan. Ketiga, saluran darah. Tiga-tiga ni ada di leher kita. Itu kena putus. Itu kaifiahnya. Tak boleh dipulas, tak boleh. Ayam dipulas, dipanggil, yalah kan ayam, mana ada ayam pulasan. Kedua, yakni siapa yang menyembelih. Siapanya tu, itu perlu dipenuhi. Berdasarkan dalil, yakni orang mukmin dan ahli kitab. Ahli kitab. Ini yang ketiga, tujuan sembelih itu untuk apa? Jika tujuannya yakni yang berikan syarat seperti untuk dimakan, diakikah, dijual, dihadiahkan, itu halal. Tapi kalau tujuannya tadi untuk halau, itu pun walaupun dua salah pertama kedua itu dipenuhi, maka haram juga. Jadi tiga ini mesti dipenuhi itu. Tentang sembelihan ahli kitab itu memang ulama berbeza. Mereka sepakat bahawa sembelihan ahli kitab adalah halal. Siapa ahli kitab itu? Yahudi dan Nasrani. Itu tidak ada perbezaan pendapat. Ulama hanya berbeza pendapat, adakah Yahudi dan Nasrani sekarang ini masih boleh, masih layak dipanggil ahli kitab. Bagi mereka yang berpendapat mereka masih layak dipanggil kitab, sembelihannya halal. Bagi mereka yang berpendapat Yahudi dan sekarang dah tak layak dipanggil ahli kitab, maka sembelihan mereka haram. Perbezaan pendapat di situlah, bukan tentang sembelihan ahli kitabnya. Hukum sembelihan ahli kitab itu halal, itu dalilnya ada dalam Quran. Surah Al-Maidah termasuk surah yang ayat-ayat terakhir dan tidak dimansuhkan. Tapi macam mana ada berbeza, ada yang menghalalkan, dalam kosyar ada yang menghalalkan, itu perbezaan bukan tentang sembelihan ahli kitab. Mereka berbeza karena adakah si Yahudi sekarang ini dengan perangai yang seperti itu masih boleh, masih layak dipanggil? Itulah. Dan itu panjang perbincangannya. Itu tanya yang mengajar ayat hukum ya, jangan tanya saya. Dalam keadaan tertentu boleh. Maknanya Allah haruskan walaupun haram. Hukumnya tetap haram tapi harus. Maknanya bila makan tak berdosa, bila tak makan dan dia mati tidak dikira bunuh diri. Itulah. Lainlah kalau orang lapar, dipanggil mogok makan, katalah ada orang mogok makan. Sehari tak makan, 2 hari tak makan, 3 hari, seminggu tak makan, itu namanya mogok makan ya, bukan mogok lapar. Juga kalau mogok lapar mana tak mau lapar, makan aja. Orang yang makan aja itu namanya mogok lapar. Ini orang tak mau makan, maknanya mogok makan. Dah 1 minggu dah betul-betul lemah, selemah-lemahnya. Napas pun macam dah tak gerak tak. Makanan ada semua sedap-sedap dan halal, tapi dia masih juga tak nak makan. Jika ia menemui ajal, jatuh bunuh diri. So dalam Islam tidak boleh mogok makan, tak boleh. Baik. Yang ini saya sampaikan, ini situ ada 4 kan, tapi tumpuan kita yakni yang pertama saja, yakni al-maitah, yang kita terjemahkan bangkai. Jemaah sekalian, di dalam Al-Quran ini ada kalimat yang nampaknya sama, tapi sebenarnya berbeza penulisannya, berbeza bunyinya. Ini bacanya macam mana ni? Mai. Ingat ya, ada apa namanya ini? Ya-nya bersabdu. Yang ini mait, ya-nya mati. Mait. Ya, kadang maitah ditambah dengan tak kalau muannas. Kalau mana tak lah, maitun, maitah. Maitah. Ini maknanya berbeza. Mayit yang ya-nya ada sabdu. Melayu sabdu kan? Sabdu ke sabdu? Sabdu. Tasydid. Ya. Dengan mayit yang ya-nya sakinah, sukun, itu penggunanya berbeza. Baik, ini pengertiannya. Sebelum saya tunjukkan ayat-ayatnya.
Tengok saya bagaimana cermatnya Al-Quran, teliti Al-Quran dalam memilih perkataan. Walaupun root wordnya sama, daripada mata yamutu maut, rootnya sama. Al-mayyit yang yaknya ada tasdid itu, mayyit itu yakni huwa makhluqun hayyun. Mayit itu pengertiannya yakni makhluqun hayyun. Apa dia? Makhluk yang hidup. Mayit itu yakni makhluk ciptaan Allah yang hidup. Tak kiralah manusia ke, hayawan ke, atau apalah, semua selain Allah namanya makhluk hidup. Ma zala ya'ishu hayatahu. Ma zala ya'ishu hayatuhu, yang dia masih hidup. Ya'ishu itu kan hidup, hayat itu kehidupan. Maknanya makhluk yang hidup, yang masih hidup. Macam kita sekarang. Kita sekarang ini, tapi ada tambahan, wa yantadiru ajalahu. Wa yantaziru ajalahu, dan dia menunggu ajalnya. Saya ulangi, makhluk hidup yang masih hidup dan dia sedang menunggu ajalnya. Jadi kita termasuk atau tidak? Kita ini masuk bukan? Termasuklah. Tapi tengok penggunaan dalam bahasa Melayu. Mayit biasanya merujuk pada apa? Yang dah meninggal. Mayit itu merujuk pada orang, makhluk yang masih hidup, yang menunggu ajalnya. Jadi makhluk hidup yang ada potensial untuk mati, itu namanya mayit. Kan semua kita ini sedang menunggu mati, gitulah. So bila sudah mati, kalau dalam bahasa Al-Quran tidak boleh sebut mayit, gitulah. Mayit itu masih hidup. Ini penggunaan dalam Al-Quran ya, yang ada sabdu ya, yang ada sabdu ya. Yantazir ajalahu, yang menunggu ajalnya. Makna suatu saat pasti akan tiba ajalnya. Suatu saat pasti akan keluar ruhnya, kan? Suatu saat pasti hidupnya sudah tidak ada. Sekarang hidup dan hidupnya masih ada. Sekarang kita ini makhluk hidup dan hidup kita masih ada. Tapi dan kita sedang menunggu ajal, maka kita ini dipanggil. Dengan pengertian ini maknanya huwa mayyitun. Kalau saya kata huwa mayyit, Muhammadun mayyitun, mana dia masih hidup atau sudah meninggal? Muhammadun mayyitun, mana dia? Ya, masih atau sudah meninggal? Masih hidup. Di sinilah yang saya ingin tegaskan. Sebab bila sebut wa mayyit, dia mati, kita kata dah mati dah minggu lepas dah. Kan begitu kan pengertian kita. Jadi pengertian kita memang seringkali berlaku begini jemaah sekalian. Ada bahasa Arab, bahasa Al-Quran yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu, walaupun bunyinya sama. Bahasa Arab, bahasa Al-Quran mayyit, bahasa Melayu pun mayyit, tetapi pengertian dia kan ini susahnya. Sebab itu kalau kita memahami makna mayyit dalam bahasa Al-Quran, jangan menggunakan kalimat mayyit dalam bahasa pasti salah lah. Pasti salah. Baik, saya tunjukkan ayatnya. Coba lihat ya mas sekalian. Contohnya innaka mayyitun ya. Di dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39, Az-Zumar surah 39 ayat 30. Az-Zumar ayat 30.
Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, macam mana? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ka itu siapa ya? Innaka, maksudnya engkau. Ka ini siapa maksudnya? Innaka, maksudnya engkau. Siapa ya? Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya engkau wahai Muhammad SAW. Semasa Allah turunkan ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup. Tapi Allah kata innaka mayyitun. Maknanya wahai Muhammad, engkau ini sekarang masih hidup, tapi kamu sedang menunggu. Itulah makna mayyit. Jadi barang atau makhluk yang hidup yang ada potensial untuk mati. Ada potensial untuk mati. Itu dipanggil mayyit. Dipanggil mayyit. Innaka sesungguhnya engkau wahai Muhammad mayyit wa innahum mayyitun. Dan sesungguhnya mereka pun mayyit juga. Maknanya sesungguhnya engkau ni makhluk yang hidup yang akan mati, dan sesungguhnya mereka pun makhluk hidup dan akan mati. Itu kalau ada sabdu. Ya? Kalau ada sabdu. Lihat ayat kedua. Ini saya bagi contoh ni. Lihat ayat kedua. Surat kedua yakni surah Ibrahim. Faham ya? Jadi ayat ini memberitahu kepada Rasul SAW bahawa Nabi ketika dapat ayat ini masih hidup, wa sayamutu, dan Nabi akan meninggal bila-bila masa. Demikian juga orang kafir yang melawan Nabi, ketika mereka melawan Nabi, mereka masih hidup dan mereka pun akan mati juga. Walakinnahu waktu akan Rasulullah SAW hayyan fa hayyul mayyit. Tetapi semasa Nabi Allah beri wahyu kepada Nabi, Nabi masih hidup, menunggu kematian, menunggu ajalnya. Lihat dalam surah Ibrahim ayat 17. Macam mana ayatnya? Yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuh. Yatajarra'uhu, dan ahli neraka itu akan meneguknya. Mereka haus, mereka dahaga. Lalu Allah berikan mereka minuman daripada neraka. Tapi minuman yang Allah berikan pada mereka, hidangan pada mereka neraka ini, setiap kali mereka nak meneguknya, ya mereka meneguk, teguk-teguk, tapi wala yakadu yusihuhu, hampir-hampir mereka tidak dapat menelannya. Apa sebabnya ya? Dia haus, dia dahaga, minta minuman, lalu Allah bagi minuman, tapi sekali teguk tak boleh menelannya. Apa pasal? Dalam ayat yang lain jemaah sekalian, pertama, minuman itu terlalu pekat. Apa tak pekatnya? Quran kata yakni ma'un shodid. Shodid itu minta maaf. Sekali lagi minta maaf. Shodid itu yakni, kalau dalam bahasa sekarang lah, isi perut manusia, isi perut ni semuanya lalu di blend. Bukan jus avocado ya. Ya tentulah campur nanah, darah ke apa ni, suruh minum, panas pula. Itu minuman ahli neraka, sehingga mereka haus nak minum. Bagi minuman macam tu. Karena minumannya pun siksa. Wa ya'tihil mautu. Apa dia? Dan coba perhatikan ya ayat saya ni. Wa ya'tihil mautu, dan datang kepadanya, mendatanginya ahli neraka tadi yang tadi, al mautu, oleh kematian, min kulli makan, dari tiap-tiap tempat. Maknanya kalau dari segi hukum dunia,
orang yang disebut itu boleh mati bila-bila masa. Minumannya boleh menyebabkan kematian. Kan minuman seperti itu. Cuacanya di mana dia tinggal boleh menyebabkan orang boleh mati. Keadaannya dia boleh mati. Pakaiannya boleh menyebabkan dia mati. Sebetulnya kematian boleh menimpa mereka bila-bila masa dari semua. Sebab semua yang ada nak ni, cuacanya ke, minumannya ke, makanannya ke, kawan yang tinggal sebelah ke. Kalau ikut hukum dunia, sunnatullah di dunia, orang ni boleh mati dengan sekelip mata. Tapi Allah kata, wa ma huwa bimayyit. Dengar tu. Wa ma huwa bimayyit. Sedangkan tidaklah mereka itu mayit. Semayit apa maknanya tadi? Mayit yakni orang yang hidup, yang masih hidup, yang menunggu ajalnya. Sedangkan di neraka ini hidup atau mati? Orang hidup tapi tidak ada mati. Itu makna mayit di sini. Faham maksudnya ayat ini? Jadi siksa yang ada di neraka ini, yang Allah timbang kepada mereka ini, semuanya boleh mendatangkan kematian jika ikut sunnatullah di dunia. Makanannya boleh mematikan, minumannya boleh mematikan, pakaiannya kan baju besi terbuat daripada api, boleh mematikan, cuacanya boleh mematikan. Apa yang tak boleh mematikannya? Semuanya. Dari mingkuli makanin itu mana? Dari segala arah. Wa ma huwa bimayyit. Maknanya sedangkan mereka ini orang yang hidup tapi tak akan mati. Itu yang Quran kata la yamutu fiha wala yahya. Mereka di neraka itu hidup pun tidak, mati pun tidak. Maknanya kalau hidup selesa pun tidak, mati pun tidak. Jadi mayat di sini bukan dan mereka tidak mati. Betul? Karena mereka hidup. Hidup yang tidak akan lagi mati, itu di neraka. Sementara kita mayit di sini, sekarang kita bergelar mayit. Yakni kita masih hidup tapi yantadir ajalah, sedang menunggu nombor giliran. Tak tahulah nombor giliran berapa. Tapi yang penting semua kita dah ambil nombor giliran tu. Ya. Kan setiap orang yang lahir sudah diberitahu oleh Allah. Apa yang sudah dipanggil apa dia? Expiry date-nya sudah ada tu. Tapi tak adalah cop tu. Faham ya? Itu adalah siksa yang luar biasa. Nah sekarang hati-hati juga memahami ayat ini. Lihat surah Ali Imran ayat 27. Ali Imran 27. Selama ini macam mana kita memahami ayat ini, gitulah. Ali Imran 27. Dah jumpa? Macam mana ayatnya? Tulijul laila fin nahari. Engkau ya Allah memasukkan malam dalam siang. Wa tulijun nahara fil laili, dan engkau memasukkan siang dalam malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyit, minal mayyit, dan engkau mengeluarkan akan yang hidup dari apa nih? Nah, mayit di sini maknanya apa tuh? Yang mati atau yang hidup? Engkau mengeluarkan yang hidup, al-haya minal mayyit, daripada yang mati atau yang hidup? Daripada yang hidup tapi menunggu mati. Daripada benda yang hidup yang ada potensial mati, ada peluang untuk mati. Bukan daripada benda yang dah mati, bukan. Begitulah. Ya contoh sederhana umpamanya. Kita ini mayit atau bukan sekarang ni? Mayit kan? Orang yang baru diijab kabulkan semalam pengantin baru, mayit atau bukan? Mayit kan?
Setelah 1 tahun kahwin, lalu Allah anugerahkan anak lahir, hidup kan, hayun kan, hidup kan. Jadi kelahiran anak yang hayun itu daripada siapa? Daripada mayit. Kan mayit orang tuanya. Itulah maksudnya ini. Tapi selama ini mungkin difahami, tak, Allah ni Maha Berkuasa mengeluarkan yang hidup dari benda yang mati. Bukan. Habis tidakkah Allah berkuasa menghidupkan benda yang mati? Berkuasa, tapi ayatnya bukan ini. Itulah. Ayatnya dalam ayat lain, dalam surah Yasin umpamanya. Inna nahnu nuhyil. Itu ayat dia. Sesungguhnya kamilah yang akan menghidupkan benda-benda yang dah mati. Itu kalau kita nak tanya, habis katanya Allah ni berkuasa menghidupkan benda yang mati. Iyalah, memang berkuasa. Sebab Allah Al-Muhyi dan Al-Mumit. Mana dalilnya? Dalilnya bukan ini. Dalilnya dalam surah Yasin, itulah satu di antaranya. Sebab kalimah mayyit itu tidak merujuk pada benda mati. Ia merujuk pada benda yang masih hidup, yang sedang menunggu. Masya Allah. Wa tukhrijul mayyita minal hayy. Dan Allah mengeluarkan yang mayit. Allah mengeluarkan mayit daripada yang hidup. Sebab yang dikeluarkan, baby yang baru Allah keluarkan tu, lahirkan, itu pun sebenarnya dipanggil mayit. Kenapa? Baby tadi hidup, masih hidup, dan sedang menunggu. Kan bayi pun sedang menunggu ajalnya kan. Walaupun mungkin ajalnya lambat sikit daripada orang tuanya lah, biasanya. Bukan semestinya ya. Bayi biasanya ajalnya lambat sikit daripada orang tuanya, biasanya, tapi bukan semestinya. Sebab kadang bayi lebih cepat. Faham ya? Itu maksudnya. Sekarang coba perhatikan ayat ini pula. Tinggal satu tentang mayit ini. Lalu apa makna ayat ini? Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir. Surah yang ke-35 ayat 9. Macam mana memahami ayat ini? Ada ayat 9. Wallahu alladhi arsalar riyaha. Ada ya? Wallahu, dan Allah, alladhi, zat yang, arsala, mengutuskan, ar-riyaha, akan angin. Hawa udara bergerak itu menjadi angin. Allah yang menyuruh, Allah yang menggerakkan. Lalu fatuthiru sahaban. Lalu angin tadi dapat menggerakkan awan. Awan yang berselerak di sana sini, sana sedikit, topak sana, lalu digerak lagi, hanya kumpul menjadi satu. Menjadi tebal-tebal, hitam gitu. Ya. Tebal akhirnya berat. Mana yang berat? Karena di sana ada proses kondensasi. Mana uap air yang sudah tukar menjadi air, jatuh menjadi air hujan. Fasuknahu, lalu kami siramkan. Kami saqqa yaskin itu mana menyiram. Lalu kami menyiramkan atau menurunkan air itu ila baladin. Oh, ini bukan menyiram ya. Sukna itu menggiring. Saqqa yasuku. Saqqa yasuku, bukan saqqa yaski. Saqqa yasuku itu mengarak, menggiring. Awan tadi berselirak di mana-mana, lalu digerakkan oleh angin, lalu berkumpul jadi satu, berkumpulnya pula di atas Selat Melaka umpamanya. Karena Allah hendak menurunkan air itu bukan di Selat Melaka, Allah nak turunkan di Kuala Lumpur, maka suknahu ila Kuala Lumpur. Sukna itu di
Darah digiring ila baladin mayyit. Coba situ apa artinya? Ila baladin mayyit. Kepada negeri atau tanah yang mati. Baik. Baladin mayyit di sini menunjukkan tanah yang macam mana? Tanah yang tandus atau tanah yang subur atau apa? Mayit di sini. Ya. Mayit. Jadi tanah itu semuanya subur atau tandus? Dalam ayat ini. Subur. Kan? Tanah ini sebenarnya subur. Tanah maksudnya hidup atau mati gitulah tanah ini. Tanah itu hidup. Gitulah. Tanah itu hidup, tapi untuk membolehkan tumbuhan tumbuh kena ada air. Tadi tanah hakikatnya tanah itu hidup. Kan? Tapi kenapa kalau tanah itu hidup mana tidak keluar tumbuh-tumbuhan? Ya karena belum ada pasangannya. Pasangannya ayo. Allah berfirman, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan sesuatu yang hidup itu berpuja pada air. Bila itu diturunkan air saja, tumbuhlah. Kenapa? Kalau begitu ada tak hakikatnya tanah yang tidak hidup? Hakikatnya berikan ayat ini. Tidak ada. Kalau begitu adakah tanah itu suatu saat akan mati? Sebab mayit maknanya hidup. Mayit mana hidup yang menunggu? Jadi agaknya adakah tanah bumi ini suatu saat pun akan mati? Ya iyalah, bumi pun akan hancur. Suatu saat bayangkan dia mas sekalian, bila Quran sudah cerita wa idzal biharu fujjirat, dan apabila lautan itu telah kami keluarkan apinya. Laut mengeluarkan api. Sekarang ini yang keluarkan lahar, gunung berapi ya. Bila tiba masanya lahar yang ada di perut bumi, karena tidak cukup laluan untuk keluar, sebenarnya laluannya hanya gunung berapi, hanya volcano aja, maka dikeluarkan daripada dasar lautan. Sekarang apa yang berlaku jika bumi sudah dipenuhi dengan lahar panas? Bumi akan menemui ajalnya. Ini mayit. Ada sabdu, benda yang hidup, yang masih hidup, yang menunggu ajalnya. Berbeza dengan mayit. Kalau muannas maitah. Kalau muannas maitah, ta itu muannas lah. Ustaz, ustazah, muslim, muslimah. Bila mait itu artinya al-makhluq alladzi mata fi'lan. Mait itu yakni makhluk yang telah berlaku kematian atasnya. Kharajat ruhuhu, ruhnya sudah keluar, sudah tidak ada ruh. Wasara juttatan hamidatan. Wasara, dan ia menjadi juttah. Juttah itu bangkai. Juttatun itu bangkai. Hamidah yang tidak bergerak. Katakanlah ada kambing, seekor kambing, ya. Dan kambing itu sudah mata fi'lan, sudah menemui ajalnya, dah mati dah. Dah mati. Kharajat ruhu, ruhnya pun dah keluar, dan sekarang kambing itu sudah menjadi juttah hamidah, tidak bergerak, sudah mulai membusuk. Itu namanya mait. Jadi sudah tiba ajalnya, bukan hidup lagi. Kalau itu dia panggil, boleh mait itu merujuk pada benda yang hidup atau benda yang dah mati. Yang dah mati, bukan yang hidup, yang dah mati. Bukan yang hidup yang akan menunggu kematiannya, tapi benda yang memang dah mati. Sekarang sebelum kita pelajari ayat tadi, coba lihat surah Al-Hujurat ayat 12.
Saya hanya nak menjelaskan bagaimana cermatnya Al-Quran memilih kosakata. Sebab itu untuk memahami ayat-ayat seperti ini, kita tidak boleh bergantung pada terjemahannya. Kita kena lihat bahasa Arabnya, penggunaannya dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 12, sudah jumpa? Ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini ditujukan pada kita semua ni. Ijtanibu, jauhi oleh kamu, jangan dekat-dekat, jauh, tinggal terus. Katsiran minadh-dhanni, memperbanyak sangkaan, mudah berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni ithmun, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, namanya su'udzon. Wahai orang beriman, jauhi oleh kamu akan suka berprasangka buruk, berburuk sangka, karena bersangka itu dosa. Satu. Larangan kedua, wala tajassasu, dan jangan kamu mencari-cari kesalahan orang. Daripada perkataan ni jasus, jim jassa, jassa ya jussu, jim sin sin, jassa. Ada kalimat Arab jasusun, jim alif sin waw sin, jasusun. Jasus itu spy, mata-mata gelap, karena malam pun pakai hitam. Jadi wala tajassasu, jangan kamu mengintip. Kalau jasus sebenarnya spy, ya jangan kamu menyepai. Spying lah. Jangan kamu memata-matai. Tak boleh korek apa cari kesalahan orang. Itulah. Jangan suka cari kesalahan orang. Sia kita sebarkan kaki tangan sana cari. Yang ketiga, wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan jangan kamu menceritakan keburukan. Janganlah sebagian kamu menceritakan keburukan sebagai orang lain di belakangnya. Yaktab ini daripada perkataan iktaba, daripada 3 hurufnya ghaba yaghibu ghaib. Apa maknanya? Ghaba yaghibu ghaib. Ghaib maknanya ghaib kan? Lawannya syahadah kan? Kalau kita cakap tentang orang di depan orang itu syahadah. Kalau kita menceritakan orang itu tanpa diketahuinya, kan ghaib. Itu namanya mengumpat. Jadi menceritakan keburukan orang lain tanpa diketahui olehnya, bahasanya mengumpat. Janganlah sebagian kamu mengumpat akan sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum, sukakah seseorang kamu? Adakah seorang kamu suka ayakula lahma akhihi, makan daging saudaranya maitan? Tengok, bukan mayitan. Maitan. Maitun tadi apa? Kalau mait yang mati, yang yaknya mati, benda yang masih hidup atau sudah mati? Sudah tak ada ruh. Sekarang kalau kita kata gini, ayakula ayuhibbu ahadukum ayakula lahmahi mayitan, sukakah seorang kamu makan bangkai saudaranya yang masih hidup? Apa makan bangkai kawan yang masih hidup? Gigit tangan orang le. Kalau gigit kawan sebelah itu pun diharamkan, apalagi meratahnya bila sudah itu mait. Ini bukan mayit, mait. Karena kawan itu maksudnya sudah tidak ada ruh, sudah menjadi juthah, sudah hamidah. Hamidah itu tidak bergerak, sudah tidak bergerak. Mait ya, bukan mayit. Sementara di dalam contoh dalam surah Yasin, Yasin tak payah tengok karena sudah hafal.
Wa ayatul lahumul ardu al wa ayatul lahumul ardul mayitatu atau mayitatu. Wa ayatul lahumul ardul maitahan. Sukun atau tasdid? Dimatikan atau ditasdidkan? Disukunkan, al-maitah. Al-maitah. Ahyainaha, kami menghidupkannya, wa rajnaha, dan kami keluarkan minha daripadanya habban famu yakulun. Kami hidupkan, kami keluarkan daripadanya biji-bijian, dan daripadanya kamu tengok. Tadi bab hujan, baladun mayit, maknanya tempat itu sebenarnya hidup, kan? Hidup, tapi belum mampu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan karena belum ada air. Ada tanah yang segitu tadi belum air. Ini bukan al-ardul mayyitah, tapi al-ardul maitah. Jadi maitah maknanya yang memang dah mati, dah tak ada hidup. Bukan untuk yang subur, memang ya biasa. Jadi mafhumnya begini, jangankanlah tanah yang subur tidak akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan hanya karena nak menunggu air hujan, sedangkan tanah yang dah mati betul, itu pun Allah berkuasa menumbuhkan berbagai tumbuh-tumbuhan. Baik, jamaah pernah pergi ke Jordan. Di sana ada laut yang disebut laut mati, Dead Sea. Bahasa Arabnya agaknya apa? Laut mati. Al-Bahru, pilih satu. Yang inikah atau yang inikah? Al-Bahrul Mayyit atau Al-Bahrul Mayyit? Agaknya laut mati. Laut mati, Dead Sea. Al-Bahrul, tulisannya begini, sekarang baca betul-betul. Al-Bahrul Mayyit, jangan Mayyit. Kalau Mayyit tadi apa maknanya? Baladun Mayyit, ya laut itu masih hidup, ikan ada, tumbuh-tumbuhan ada, kan masih hidup, dan menunggu ajalnya suatu saat akan mati seperti iman. Oke, kalau Selat Melaka Mayyit. Di laut itu, laut mati itu dah mati, ibarat benda hidup, roh dah. Sebab itu tumbuhan pun tak hidup, ikan pun tak ada. Nak mancing di laut mati, apa ni pancing? Ada yang mancing dapat, ya mungkin nak dapat ikan duyung, karena ramai yang mandi-mandi. Tengok tu semua itu. Nah, dalam ayat yang kita pelajari ini Allah berfirman tadi, surah Baqarah macam mana ayatnya? Innama harrama alaikumul maitah, betul? Bukan mayyitah. Sekarang katalah Allah berfirman begini, innama harrama alaikumul mayyitata waddama. Apa terjemahannya? Hanya saja Allah ni surah Al-Baqarah ni, Al-Baqarah 183, 1 juga tu boleh lihat semula. Ni tajuknya ni. Nah, sekarang sampai ke itulah. Saya hanya nak mengajar macam nak beritahu macam nak memahaminya. Okey? Innama harrama alaikumul maitata, kan? Sekarang katakanlah Allah berfirman begini, innama harrama alaikumul maitata. Agak hidup susah atau senang? Hanya saja Allah mengharamkan, katalah kau al-mayyitah. Apa yang diharamkan oleh Allah kalau begitu? Kalau al-mayyitah yang diharamkan semua tu je masukkan. Lembu haram, kambing haram. Ya, ini merujuk pada binatang-binatang yang masih hidup, tidak ada yang Allah halalkan. Kalau dibaca may, kalau bubuh tasdid aja, ya kita hanya tengok ayam, tengok lembu, tengok kambing, tengok ya.
Tapi dengan dibuang tasdid, distukun jadi maitah, rupanya yang diharamkan hanya yang sudah mati, yang sudah tidak ada roh, yang sudah menjadi bangkit tidak bergerak. Itu pun tidak semua. Contohnya ikan yang dah maitah. Ikan yang diharamkan yang maitah atau yang mayitah? Ikan. Tidak ada yang diharamkan. Kan, yang hidup pun halal, yang dah jadi ikan masin pun tak murah macam mana lah Allah Subhanahu wa taala. Habis kalau ikan tak ada, ikan hidup pun halal, mati pun. Kalau lah nak makan ikan pun kena sembelih. Tak adalah sambal ikan bilis. Sebab itu bila sumaita tu yang mati itu pun bi ghairi dzabhin syar'iyyin, yang tidak karena disembelih. Kalau matinya sebab disembelih secara syar'i tadi, tidak masuk maitah, kan ada pengecualiannya. Nah, kenapa hanya yang mati yang tidak disembelih secara syarak saja diharamkan? Nah, itulah hikmahnya. Jamaah sekalian, katalah binatang mati karena sakit, atau binatang mati karena kita pulas. Namanya apa itu? Mayit atau mait namanya? Binatang yang mati yang kita pulas itulah, ayam pulas. Mait kan, maitah kan? Haram kan? Haram. Kalau yang lembu mayitah, halal haram. Lembu mayitah. Masih bingung. Lembu mayitah, ayam mayitah, kambing mayitah. Kan? Halal kan? Halal, hanya 3 sembelih aja. Kan? Tapi yang dah mayitah yang tidak disembelih karena Allah, yang namanya mayitah baru haram, kan? Kecuali tadi apa? Ikan, belalang, kan? Kenapa yang mayitah yang itu haram jamaah? Ya kita tahulah. Kalau ayam kata kita pulas, itu mana jadi mayitah. Kenapa? Darahnya tidak keluar. Kambing katalah mati karena sakit, darahnya tu di dalam jamaah sekalian. Sebab itu selepas Allah sebut maitah, wadam. Sebab itu syarat binatang tadi halal disembelih, tujuan tadi yang ini saya sampaikan minggu lepas, supaya darahnya semakin banyak darah keluar, maka semakin sehat dimakan dan tahap kehalalannya tinggi. Sebab itu sebenarnya ada pendapat mengatakan jika lembu ketika telah kita kurbankan, kita jatuhkan, kita tumbangkan, lalu terkena batu sehingga lebam, nanti dagingnya apa? Lebah ada darah buku, itu ada pendapat yang mengatakan itu jangan dimakan, itu haram. Karena darahnya sudah sebati dengan daging. Jadi tengok, selepas sebut maitah wadam. Sebab rupanya tidak semua, ya, kalau kita sembelih, dia mati juga, dia sudah mati. Tapi halal karena yang satu di antara menjadikan ia haram sudah keluar darahnya. Itu satu di antara rahsianya. Dan tapi di sini tengok. Sebab itu hati-hati membaca, jangan karena mandai-mandai nak fasih-fasihkan malah dibuat tasdid. Innama harrama 'alaikumul mayyitata. Wah, ini sudah sesat ini. Kalau sebut mayyitah nanti jadi sesat kita. Sebab maksudnya yakni semua binatang yang masih hidup itu adalah haram, walaupun nanti sembelih pun haram. Nasib baik Allah Subhanahu wa taala beritahu bukan mayyitah lah, maitah. Dan maitah yang bawah itu yang dah mati, yang nyawanya dah keluar, sudah menjadi bangkai yang tidak bergerak, tapi bukan kerana paham ya? Jadi tengok bahasa Arabnya ya, kalau tengok terjemahnya nanti baladun mayitun, bumi bangkai. Sebab itu tadi tengok, orang yang masih hidup macam kita, innaka mayyit, innakum mayyitun, karena kita masih hidup.
Tapi bagi orang yang mengumpat saudaranya, Allah kata macam makan bangkai saudaranya yang dah mayit ke mayit. Orang mengumpat macam makan daging saudaranya yang dah mayit atau dah mayit. Mayit tadi dalam surah Al-Hujurat mesti mayitan. Sebab itu saya katakan, kalau kita faham seperti itu, jika orang baca ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi mayitan, walaupun kita hafal, kita itu sepatutnya bukan mayitan, itu mesti mayitan tuh. Salahnya faham perbezaan ini. Boleh difahami ya? Boleh ya? Yalah, kalau tak paham 50%, paham 70% pun alhamdulillah. Kalau 70% banyak, ya 85 lah. Sebetulnya ini masalahnya kalau niat itu dilafazkan pasti bingung. Dalam agama ini sebenarnya niat itu nanti bahwa kita sembahyang untuk orang ini. Sebab itu dalam bahasa agama ada tak sholatul mayit? Ya ada sholatul jenazah sebenarnya dalam bahasa. Orang yang dah meninggal kalau dalam bahasa agama dipanggil jenazah sebenarnya. Kita aja panggil mayit. Lagi pula niat itu dalam hati. Kalau kita lafazkan pasti bingung. Aku nak lafaz. Kalau ini aku sebenarnya mayit ke mayit ini. Ya pasti bingung kan. Pertama, orang yang dah mati dalam agama kita disebut jenazah. Itu sembahyang jenazah, sholatul jenazah. Hanya dalam bahasa kita mungkin kita lebih selesa gunakan istilah mayit ke mayat. Itu bingung lagi. Kalau mayat dalam Quran tak ada lah. Itu kalau itu kena tanya bahasa Melayunya lah. Mayat ya. Mayatnya dah dimandikan gitu ya misalnya. Mayat dah disolatkan, atau mayitnya sudah mayat ya. Atau jenazahnya dah dimandikan atau gitu. Nak gimana tuh? Nak sembahyang jenazah atau nak sembahyang biasanya? Gunakannya jenazah yang lebih tepat daripada bingung. Lebih tepat lah kalau jenazah, lebih tepat. Sebab dalam bahasa agama kita pun sholatul jenazah, kitabul jenazah. Baca dalam hadis, dalam fiqh, kitabul janaiz. Janaiz itu jamak jenazah. Tidak ada kitabul mayyit, tak ada. Itulah, jadi apa ya? Ya saya tidak tahu kenapa kita gunakan mayatnya, saya tidak tahu. Itu kena tanya Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya kurang tahu itu. Mudah-mudahanlah difahami ini ijaz yang seperti ini. Sebab ya Quran itu kena dibaca betul-betul, ditafakuh betul-betul, sikit-sikit kalau perlu kalimat demi kalimat. Sehingga kita dapat mendapatkan pemahaman sebagaimana yang sepatutnya gitu kan. Tapi kalau tengok terjemahnya tak nampak lah. Benda itu tidak nampak dalam terjemah. Itu kemujizatan yang hanya ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam buku yang lain. Dalam Injil pun kalimatnya tidak seperti itu. Mudah-mudahan diberkati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.